Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan limpah nikmat serta karunia kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih istiqomah mengerjakan segala suruh, meninggalkan segala larangan. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang berbahagia, kita ulang dulu kaji awak pagi kini. Awak membahas surah Al-Baqarah ayat 227 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Ku kaji awak petangkan tentang sumpah. Kemudian ku dulu nama sumpahnya indakannya gauli istri doh. Itu nama nunggu 4 bulan kok kabar dia. Jadi lanjutan dari ayat kalau ada wa in azamut talaq ko ado yo wanalah berkekuatan hatinya, lah yakinnya, lah kuat panganan untuk tolak. Baca talak dengan bahwa nak kamalie donya dan tuan talak tu. Yo bacuan talak tu tadi. Fa innallaha sami'un alim. Untuk diketahui dek suami kau walaupun dia nak punya hak talak, kece awak tu tadi didengar oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala maha mendengar bagi semua perkataan, mengetahui semua yang ada dalam tekad awak, keinginan awak, kemauan awak, maksud awak, ketetapan hati awak, itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi nama yang sebenarnya akan menceraikan istrinya dan mengucapkan talak, dibaca talak, anak ada dalam hati itu diketahui di Allah Ta'ala. Karena memang abghadul halal indallahi talaq. Untuk laki-laki ya. Paling dibenci oleh Allah Ta'ala itu halal, tapi paling dibenci oleh Allah Ta'ala yaitu mengucapkan talak. Jadi tidak bisa obral-obral ya dah. Jadi kata-kata itu berkonsekuensi hukum. Dek gara kecil awak berpisah awak di rumah awak dek. Itu kita nak lagi. Kecil awak sendiri yang kemudian memisahkan awak dengan pasangan hidup awak. Jadi makanya berfikir benar kalau kamu ngecian mengucapkan talak. Ya besok kecil orang mana talak jatuh sayang tipu. Antara soleh dingin dia kok kalau seandainya lah berpisah. Jadi kalaulah seandainya awaklah mengucapkan talak, kalau kita lihat makna dari tafsir tadi, tiada bagi mereka setelah menunggu apa yang disebutkan kecuali kembali atau talak atau berpisah benar. Jadi ada opsi, masih ada kalau seandainya ada terucapkan bahwa talak kok sekali lah, kok 2 kali sebagai bahan evaluasi renungan, ada peluang untuk kembali. Dan ada juga opsinya
Ya berikutnya lah ya berpisah lah lapeh. Jadi di dalam Islam ada sebuah model ketika awak ingin berpisah, ya berpisah dengan sebuah ucapan talak itu tadi. Kecil awak nama semarang-semarangan diyakinkan bahwa ucapan awak itu tadi didengar oleh Allah Ta'ala. Maka balik awak di dalam dua awak lain kaji tauhid awak, kaji paham awak. Jangan kau kecil awak lah mengecil, kemudian awak bahasa nak doa kecil dah. Itu namanya sudah kecil kau terlongsong atau mengecil indah lain. Atau dipikir-pikir benar. Karena akan punya dampak dari kecil tadi awak sendiri yang membuat awak berpisah dengan pasangan. Kan ada yang merepas sesuatu, yang suami itu dalam keadaan marah menolak, marahnya menolak dan dikatakan terjangkau oleh istrinya. Ketika nyola rukun baliknya tak akan ada redo, nah dua doje. Sementara istri merasa ditalak, istrinya mengadu kalau itu Ya. Kalau menurut kaji, kalau nyono berarti kan yang untuk membatalkan anaknya kecil tadi namanya. Kan dia nama kecil. Tidak ada orang main. Itu nampas tiba nah jangkau rumah Allah Ta'ala menengah kecil itu. Mangko nak boleh sesemarangnya dong. Jangan emosi-emosi, jangan marah-marah, sayang-sayangnya ke rumah. Jadi kalau kalau suami istri aja menengah tanpa didengar orang lain, Allah Maha mendengar. Kan di pengadilan emosi tadi. Ini kan kadang-kadang itu dalam kondisi emosi, kurang kok kan hilang kendali. Bekonya lah nyesat sebabnya tapi tadi. kalau elok-eloknya kita talak mungkin talak. Talak itu kan talaknya serang berang. Nama kowe jangan berang-berang. Masalah lembut-lembut aku talak kamu ya. Ini leloknya tentu gempar biar entah kau ada terjadi di luar dugaan gitu kan. Jadi makanya ikut dikaji, ikut dinian nan sangajo dalam hati awak itu tadi ya, tekad awak kemauan waktu tadi ya, itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Sebab kunci fa innallaha sami'un alim. Nah awak kecil didengar oleh Allah Ta'ala. Jangka manusia lah, jangka bini awak lah, nangka di kana awak Allah Ta'ala mendengar. Itu nak jadi masalah. Jo Allah Ta'ala nak kana ada. Nah orang rumahnya mendengar kecil ini tidak. Nah lain mendengar kecil ini tidak. Berarti kan lah mengabaikan pula Allah. Itu mangko dikunci di situ. Mangko dingian kini. Tolong dingi kecil waktu tadi dan keluar itu didengar oleh Allah Ta'ala. Dan nama semarang-semarang ini. Itu pembekalan yang perlu diberikan penguatan. Yo tentu nih. Ampulai ko nanti pandang tu agama paham itu kajian tentu lo dia tentang kajian pernikahan munakahat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, istri kan yang punya otoritas, punya itu kan suami yang punya talak. Bisa menceraikan mentalak itu tadi. Lalu objeknya istri yang sebagai korban dari yang ditalak atau yang objek yang ditalak oleh suaminya itu tadi, maka dia hendak menunggu atau menanti atau menahan dirinya dari nikah, menunggu sampai 3 kurung. Dia laki cepet ditahan diri awal, direnungkan dulu. Selama 3 kurung berlalunya mulai dari ketika talak itu jatuh. Ada 2 pendapat yang menyatakan kurung itu tadi. Ada yang menyebutkan kurung itu adalah
masuk suci 3 kali suci, ada yang menyebutkan 3 kali haid. Itu berapa bulan jadi itu? Pokoknya 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau dihitungnya pada saat ditalak oleh suaminya itu tadi, itu masa menunggu atau menanti perempuan itu tadi. Ini dimaksudkan adalah fil madkhuli bihinna, itu pasangan yang sudah digauli. Lah digaulinya rumah itu barunya ada masa menunggunya 3 kurung itu tadi atau 3 suci. Yang tasabut itu kan 3 kali suci. Dan tasabutnya 3 kali haid. Ya kan haid sudah itu kan suci sudah terima. Jadi itu khususnya adalah disebutkan dimaksudkan bagi perempuan yang sudah digauli atau yang sudah didukhul. Yo bahasa-bahasa dukhul itu bahasa anak pesantren. Dukhul, watta, jima. Kadang-kadang rasa orang mana paham kan? Jadi yang digauli. Adapun perempuan yang tidak digauli, fala iddata alaihinna, dia nak iddah. Nah dia wawai. Dia digaulinya dah. Bagi perempuan tak kata nak iddah, nak menunggu itu dah. Contohnya nikah gini. Dia nikah, nah dia wawai. Itu nak dulu masuk menunggu itu. Bapak harus menunggu itu. Kan untuk memastikan, menjaga pokok labrisi atau alun. Kan itu sebenarnya. Jadi ada masa tenang, ada masa menanti, ada masa menunggu. Dan namun satu tasasa aja deh. Karena hal-hal seperti itu kan di luar sepengetahuan manusia. Dikira ada jani di dalam paru juga. Karena kata Allah Ta'ala, "Ba'am kon adu iddah fama lakum alaihinna min iddatin." Jadi kalau seandainya ini nak digauli, nak iddah, itu dasarnya adalah firman Allah. Karena Allah mengatakan, maka tiada bagi kamu atas mereka dari iddah. Kalau seandainya pasangan itu tidak digauli. Cuma kapatang tintunya mau sumpah, dan mau sumpah, dan kau gauli bini dan itu atau bulan per bulan. Kalau nanti itu tadi, masa itu sumpah, ya begini sih. Kemudian bersumpah lu nak menggauli istri. Wa fi ghairil asiyah was-saghirah. Jadi lain halnya dengan orang lain tak haid lain. Orang anak kenek. Anak kenek ini lah belaki kan dulu sempat viral nak CD di mana tu masuk TV tu kalau umur berapa tahun tak 12 tahun. Dah lah, nak polisi laki-laki sama kenek ni. Kalau nak tu nak sepuji tu lainlah tu nak tu je nak kenek tu. Pernikahan di bawah usia Sulawesi. Yo singgah tadi ke rumah mama ini rumah dulu cepat yang nenek atau tele rumah je. Ini tak sekolah lain. Fa'iddatuhunna salasatu asyhur, maka iddah mereka semuanya adalah 3 bulan. Wal hawamilu fa'iddatuhunna iyyata'na hamlahunna. Maka bagi perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Jadi kalau seandainya ada istri yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu dilaian dengan anak. Masa itu seorang hamil itu berapa kilo je lain. Itu nak boleh menikahi wanita hamil. Itu kalau orang dalam itu akan ikut pertanyaannya lain. Orang dalam hubungan lah anwar mengkototong paru itu bergaul hubungan luar nikah. Itu bahan nikahnya itu cukup. Tapi kan orang hamil tak boleh nikah. Iya orang hamil tak boleh nikah. Tapi nak orang tu nyola dulu baca pada Jawi
dianggap itu namanya tidak hamil. Itu di orang Papua tuh masih berlaku enggak? Ada namanya bis kompilasi hukum Islam, ada tuh dalam kompilasi hukum Islam. Jadi kalau seandainya orang nikah di luar apa? Gampung. Sanyo. Nak terasa awak dia mutan ya. Nada ya. Lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terhindar dari marah yang kampung. Nah, jadi kalau wanita hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan, maka ndak boleh doh orang nan sadang balaki hamil ada laki itu jadi nikah ndak boleh. Coba tu kalau seandainya orang dia keluar lah dulu berzina, berhubung bernikah, kemudian dia nikah, itu nanti itu dianggap tidak hamil. Nah, dulu ulang nikah dong. Dia sampai dulu ulang nikah banyak salah kaprah. Nikah baru ulang salah punya buang itu lo berzina ya masih boleh. Karena nikah yang kedua berarti membatalkan nikah yang pertama. Kalau nikah yang pertama batal berarti hubungannya setiap malam, kok setiap malam itu namanya tuh berzina gitu. Nah, kalau seandainya hamil itu ya menikahi, tapi dalam kondisi hamil itu nggak sah. Dianggap kalau yang takatu dianggap dia udah hamil namanya. Dia orang hamil kok kau nambah lagi dah. Orang hamil kan nambah lagi itu orang hamil lah. Nah, itu mengkoi itu dianggap dah hamil namanya. Ya. Dalam kondisi hamil itu kan banyak yang terjadi mampu. Iyo. Misalnya pergaulan kimiko. Iyo. Jadi dia kata tu dia Indo melapor malu namanya siapa malu kau Asian itu si buyong tu ada nikahkan dalam kondisi hamil. Nikah sah. Ini tuh dianggap. Anaknya tetap tidak sah. Itu saja. Dari nikahannya sampai sekian kali yang anak pertama tetap tidak sah. Tetap tidak. Jangan sampai dulu lama nikah lah. Tidak boleh dulu lah. Kalau diulang nikah berarti awak sama membatalkan nikahnya pertama tu. Kalau batal nikah berarti kan berzina tadi setiap malam. Jangan kata orang. Kecek kaji lah, kecek ulama, kecek kitab. Lah, ulang lagi. Orang hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan. Berarti orang hamil tidak boleh menikah. Orang hamil berarti punya laki. Orang laki boleh menikah lalu itu orang cek lain. Itu tidak kuliah. Kalau laki nak dulu mati laki lah ia lalu, ala ia nak terlu, tunggu nak ala ia kau kembali laki cek lain. Iya berarti tu nyolo laki nama tu lain, nyolo dicorong aja dulu. Nah tu kalau sudah mau ketong baru dinilai dia tidak hamil. Kalau seandainya dia mau nikah dulu, tapi kalau dia tunggu nak ala ia dulu silakan. Jangan bawa itu lah, bawa berarti zina. Sebab menghalalkan hubungan itu kalau sudah diikat dengan pernikahan. Paham? Sebab banyak juga, kok kan kasus yang saja duya kalam, saja manusia kuado, jadi dulu lah, mungkin setelah nabi-nabi yang terbaik lah terjadi juga nanti. Di dalam Islam, di dalam Imam Mazhab Imam Syafi'i kemudian dikumpulkan di dalam kompilasi hukum Islam. Ambo nak update bahwa model di Kementerian Agama yang terbarunya bahwa bagi kondisi kasus seperti itu kalau dia menikahkan dua berarti tidak bolehnya mengulang kembali nikahnya. Kalau dia tidak menyelenggarakan nikah silakan saja lah ialah nak tu siapa ada lebar. Kalau kemudian dia dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, status pada saat itu dia dinilai tidak hamil. Maka anak yang ada di dalam rahimnya
itu tidak punya nasab kepada laki-laki itu tadi. Bernasab kepada ibu itu nak pajak tu abak adalah wal itu abak pajak tu mengarajuan dan itu abak adalah inyo nak mengarajuan tapi tidak dianggapnya abak adalah. Kalau jelas itu bapaknya itu tidak juga bisa. Tidak bisa di dalam kaji selama tidak bisa. Tua mak aja namanya contohnya kau bawa abak aja dalam kaji nasab enggak. Di mata gue mak bawa ya sih dulu nanu nikah akad nikah lain nyolah lahdo di dalam kandungan itu alun ado akad kaji tadi Allah Taala Maha mengetahui hilang kewarisanmu hilang perwalianmu dah bisa apa jana laki-laki makanya apa ibu ingin aku jelaskan tak apa tolong didengar. Kalau seandainya ada kasus seperti itu, lahir anaknya perempuan, maka laki-laki itu tadi tidak punya hak perwalian. Kok dek mama, dek anu jo, kok dek sagan apa durang wai duit wah, awak do wah. Kemudian awak pasu jo awak menjadi wali, nak sah nikah nak waktu do. Kalau nak sah nikah nak waktu baru sudah jadi. Muzina dia tarik kesudahan lain kan tadi ayo kesudahan itu Allah anak wa korban awak kemudian lakukanlah korban yang kan boleh itu zalim namanya itu tak boleh apa kaji walaupun di tes DNA nya misalnya yang kita dia tadi kan artinya di tes DNA memang itu iya ada masalah dong tapi dek karena inyo berhubungan sebelum nikah berarti tidak ada hubungan jadi ya. Akad itu akan terjadi kalau seandainya kalau nikah dulu baru nyo karajo tapi kok karajo dulu kemudian lah dua sile baru nikah berarti tidak ada hak perwalian mau dites DNA atau tidak tes DNA dan induk aku kan tahu siapa mengarajo rata-rata kan ada kalau badan main lah yo kira aduh balai pada malu nikah ini lelai yo nikah kira nak kau berusia nak tu kadang lo sudah tu kabelah kilo nak aja lain pajak tu tadi ya nak laki-laki nama kerajuan tadi itu dan kemudian menikahi perempuan tadi nyo nak ada hak perwalian nak ada punya wewenang untuk mewalikan menikahkan anak itu kalau nyo kerajuannya tak kata berarti anak itu nikahnya tidak sah. Kalau nikah tidak sah balik, berarti pergaulannya kasar zina. Kan gara-gara itu. kalau kasusnya bang di Jawa itu banyak tuh di perkampungan Jawa itu inyo bisa kecil hidup bersama. Yo. Tapi kalau secara dunia enggak secara negaranya enggak nikah kan. Akhirnya lah anak bercucu barunya nikah dinikahkan itu hukumnya apa? Iya kalau seandainya nyo agama Islam kemudian nyo lah berhubungan dulu kemudian tu baru nyo nikah setelah tu lah nak do hak nak do warisnya nak do perwalian nak bisa dikaitkan nasab kabah tadi. Sebegitunya lah akad nikah itu tadi nikah punya konsekuensi hukum ada hak dan kewajiban di situ di anu tu orang budaya itu kata tu bang Ya bisa dikatakan budaya karena satu daerah kadang-kadang beradik kakak bisa kawin itu makanya ada nak boleh beradik kakak dong. Nah, ketika ada yang mahjur, ada yang terhijab, ada yang mulia, ada mahrumat, ada yang diharamkan nikah. Karena akibat pernikahan itu tadi, ambo menikah joro mahbo syupi. Dek kano menikah joro mahbo, ambo nak boleh menikah mintu berusia muda lain. Nah, tu mahram tu, jadi tak ada boleh lain. Dia gara-gara mau menikah di rumah buku tadi, rumah buku tadi anak dari induk mintu dia pun kan dia gara-gara konsekuensi nikah tuh. Kalau mau nak menikah sama orang rumah
berarti bisa saja bojo. Jo induk dari upi itu contoh. Kan punya anu jadi terikat, ada yang melarang, ada yang terlarang setelah itu. Kemudian tak kata pula ayah tiri, contoh apa tu? Kok ayah tiri banyak ada urutan-urutannya karena dengan konsekuensi pernikahan itu ada yang kemudian terhalang menikah. Yang mahram disebabkan karena pernikahan. Terkadang sampai ke situ detailnya diatur. Nah, kamu akan jauh tadi deh, tentang idah orang hamil tadi kok. Sampai kan sudahnya. Seperti yang ada di dalam surat Tolak, kalau budak hamba saya, budak perempuan idahnya itu 20 untuk berdasarkan sunnah. Kalau dulu kawin sama budak idahnya 20. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal bagi mereka, bagi perempuan itu, bahwa dia menyembunyikan apa yang Allah jadikan di dalam rahimnya, mulai dari anak atau haid. Kecian kamu mulai waktu kau anak apa ni kau haid, dan beliau sembunyian. Jadi tak boleh, tidak halal awak menyembunyikan anak Allah ciptakan dan ada di dalam rahim awak. Kalau berisi bagi itu anak, yo berarti beranak, berarti kunci orang, hamil orang. Kalau diceraikan oleh suami awak, masuk idah itu sampai lahir dulu, tunggu lahir dulu. Dia kata sasa ada pelaki lo, kemudian ada hamil dah. Atau dia nikah sudah tu lain, itu nak boleh. Itu hamilnya adalah hamil orang dia laki. Dicari talak dia laki kiranya dalam keadaan hamil. Jadi masuk indahnya orang hamil itu tadi adalah sampai anaknya lahir. Jadi nak boleh ada sesembunyian haid awak haid, dia nak boleh ada sembunyian awak hamil itu memang tidak halal. Tak boleh. Itu baru in kunna yu'minna billah wal yawmil akhir. Kalau mulai beriman dengan Allah, kalau dia beriman dengan hari akhir, ini tekanannya di dunia kau ke akhirat. Ini tekanannya Allah Tuhan. Itu namanya penyembunyian anak adu di dalam rahim itu. Dalam hukum itu, yang penting itu fakta, kenyataan. Sampailah nasabana, tidak boleh disembunyi-sembunyian dong. Karena fakta itu akan punya konsekuensi hukum yang berbeda. Jadi kecil-kecilan, awak iyo awak dulu, iyo hamiliyo, atau baru nikah sudah tulai, aja jalan-jalan, berarti nak boleh apa itu dah, nak boleh apa jadi wali itu. Dia malu awak ada orang banyak, aku awak dua, tua, lo nak berikan awak, kecil orang, tu atur dia lah tulai. Aku kapan lagi hari itu kau lari lagi, itu contoh. Lah, yo. Ada seorang anak remaja melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya misalnya. Jadi sampainya kayak gilanya, dia berharap dinikahkan di pacarnya tuh. Ternyata nak dinikahnya di pacarnya, dinikahi orang lain gitu kan. Tidak tahu dia sudah melakukan hubungan tuh, dia berharap sebenarnya dinikah di pacarnya tuh. Cuman orang tuanya tidak dia di pacarnya itu. Nah, menikahnya orang lain. Dia kan tahu dia hamil indahnya gitu. Ternyata setelahnya memangnya melahirkan, maksudnya setelahnya menikah hamil, lahir anak itu mirip pacarnya bukan mirip suaminya. Apa kasih anak model itu? Ya berarti kan bisa jadi dibuktikan kalau diketahui berarti itu bukan hasil produksi dari yang kandung. Berarti yang pertama. Nasabnya berarti ada pakai suami itu dong. Mangkuancak jalan-jalan. Dia tahu dia hamil indahnya. Betul. Kalau sampai orang tuanya harapannya kan dia menikah di pacarnya. Cuman orang tua tidak suka. Cari yang lain. Anaknya mirip pacarnya. Tapi dia belum tahu mas suami waktu ini dikawinkan. Anak-anak SMA. Nah artinya terkagak.
Ini kalau seandainya kan harus di tes spek lah kalau nyoka menikah, kalau ingin menormalkan supaya jelas hukumnya, maka pada saat nyoka akan menikah kan pasti contohnya kapan nyoka berhubungan contohnya bulan Januari, barangkali ini berhubungan itu harus dijalani. Yo kadang-kadang orang berzina kok sekali dia berhubungan jadi kadang-kadang kan. Nah makanya ketika diketahui melapor ke ibu contohnya awak pernah berhubungan itu tentu harus digali seorang ibu barangkali bilo kini kok ditanya oleh ada nak haid kan kalau contoh kok seminggu 2 harinya dia sudah berhubungan sudah tuh paralel sudah tulai itu bisa jadi itu kan itu lakukan aja tes DNA. Yo kadang-kadang mirip tuh ada ya pangannya waktu itu pacarnya lagi akhirnya itu kalau mirip itu kan tidak bisa waduh ukuran. Kalau untuk memastikan karena itu terkait dengan keturunan lakukan tes DNA. Kini kan banyak artis yang model-model tergantung modelnya kan karena dalam murahnya dia tergantung sembarangan dia. Kalau soal itu ibu-ibu bapak yo managi waktu ini yo kamu dulu jadi dalam konteks pergaulan kini yang akan bisa ditemukan kasus seperti itu. Aku studi dengan kawan-kawanku tentang itu pergaulan itu tahun 2002 aku studi tentang kesehatan reproduksi remaja model pergaulan. Kini virgin itu tidak dianggap sakral oleh justru dianggap gaul kalau seandainya merasakan itu. Kalau ada tidak gaul, tidak modern, namun kalau seandainya itu masih virgin, itu virgin kan? Itu ini dua virgin kan? Masih ada perawannya berlain. Butuhkan kejujuran bapak ibu. Kadang-kadang berhubungan zina tadi kan belum tentu menghasilkan. Yo kanji tadi kan hamil kan. Maka ketika nyola pernah bergaul, maka pastikan bilo kemudian dites spek lah. Ada tak labara bulan non ada tak dalam sebulan itu non tak? Hah? 10 hari bisa. Iya sebulan mana 10 hari. Nikah itu kan orang bisa lo capek gitu itu baru dia aja mama air. Tidak ketujuh. Calon itu langsung kuat nikah mungkin 5 hari atau semingguan. Itu yang mungkin rancu. Sementara itu lah berhubungan 10 hari itu kemungkinan kalau dalam kondisi subur itu mungkin terjadi pertemuan zigot tadi juga kuat. Atau dalam 15 hari itu belum bisa ditaspek. Itu yang bikin rancu. Ya makanya kejujuran itu tadi. Kalau ingin membuktikannya tentu ada alat yang mendeteksi kok yang zigot sia kok sperma sia yang produktif sebenarnya apakah yang cowok yang bergaul yang pertama atau suaminya. Kalau seandainya yang pertama berarti itu bukan anak yang suaminya itu tadi. Setelah lahir misalnya. Iya tentu sesudah lahir kalau lahir itu dipangan ada kada wae. Ya. Iya, hubungan dengan anak itu tadi dilihat dari tes DNA. Kalau tadi tidak tahu tentu tetap apa kok tadi namanya. Tapi kalaulah jujur tak aku sebagai orang tua, kalau ada doa sebagai perempuan itu tadi punya anak kepada usia anak, pastian ku anak siapa. Sebab nanti akan berpengaruh terhadap perwalian, berpengaruh terhadap awak demi malu saga itu tidak boleh lagi kerajaan awak lah salah kemudian mengorbankan anak lagi. Kasus itu bisa jadi itu gitu. Si anak pengen dikawinkan di pacarnya. Cuman dia namanya cian masih ada terjadi
hubungan seks gitu kan. Ya. Si orang tua nya berpikiran hanya pacaran biasa mungkin. Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu yang ketidakjujuran. Nah, itu dah jujur. Maka jujurlah. Tian kanan ada. Lah josianya nak lalu sama kau aja. Kadang-kadang kira nak cie, kira sebelum tu dua jelek. Mohon maaf, kamu kawan aku senior aku. Yo, waktu kuliah. Stres setelah itu mamang. Bawa bacanya susah baca. Itu terjadi. Anak-anak kos di dia itu tampil kos yang model-model itu lagi dianggap dulu. Mana kos cari dia lah di pantai-pantai dari Manima. Kini kok kan bisa ada banyak di YouTube tuh banyak perangai anak tuh terekam banyak orang mereka. Tak bisa wak kecil ya, mungkin penting tu dah wak ini. Kalau punya anak adik cak jujur-jujur dia jalan. Kok tahu mata tanu dia sianya bagaimana sama. Kalau tak cerita punya tadi, kan nyolah baca cerita itu kan kain dua ada macam. Nah, wak lah hubungan juga. Sampainya kain dua. Nyo berharap nikah itu nih. Pin dua dah setuju dong. Dia karena dua lah tahu je lah berhubung tak kau. Nyo tak sasak nyo macam yang lain. Bisa jadi juga nak ikut tadi, mampu tak Hindu aja. Ya nak dua segala macam ada contoh ya kan. Nah, supaya dinikahan Hindu aja kau kira dua ada kuah dong. Kan bisa jadi. Kalau lah lainnya buktikanlah dengan. Tapi minimal itu kan bisa dilacak dari usia kandungan, dari usia kehamilan. Ya kan hamil kok paling capeknya 7 bulan dah. Menikah 9 bulan lagi anak 9 bulan atau anakku prematur. Ya prematur. Nah, ya makanya kini kok yang penting tu adalah kejujuran dari wanita tu tadi. Nya wanita kok nan tahu usianya manga-manga. Dan ibu tadi cak itu dia kan. Itu yang penting kini dia. Sepanjangnya menutupi berarti menutupi masa depan anak-anaknya. Ayo, kalau orang produksi kok cie lah laki ya. Ya, banyak-banyak laki ni. Apa namanya tuh? Memang betul-betul baguslah nasab ini kalau kita tahu. Yo. Kalau tidak bisanya gini kuah, anak yang seperti dibilang Bunel tadi itu, mungkin anaknya padusi. Nah pacar tuh lah kawin tuh orang lainnya laki-laki Pantamu nyoba itu, baru nyoba dia. Luar biasa kan? Iyo, makanya luar biasa akibatnya, negatif akibatnya. Maka para lu bajalan-jalan siap berhubungan seksual alahi kok. Nanti akan punya pernikahan, akan punya konsekuensi terhadap hubungan yang lain. Jangka pernikahan sepersusuannya nak boleh menikah. Itu kok abahnya sama contohnya kan. Apa sera-sera nak lain kok. Akhirnya kau nyetop aja kira bak biologisnya si A kok, bak administrasinya si B. Kan bisa jadi bak biologis abak dengan administrasinya bisa beda. Kira abak biologis nanti si A kok punya anak lain, cie anak laki-laki, cie anak polisi batam mulu barang kok, kira barang kok pada dia kakak, seayah barang kok. Nah itu makanya mahram karena akibat pernikahan. Nah, nyabarari, kok alasan saya ele dong. Panjang ya. Karek dia lah, itu je lalu ya. Besok lagi kita ulang lagi. Jadi intinya memang kalau nanti kajian fikih awak kalau selesai bab haji, nanti awak bahas lo bab munakahat. Panjang lo bab itu. Banyak. Yuk. Hal topik itu sangat bagus sekali itu dengan di forum anak-anak muda. Yo. Soalnya dia yang akan melaksanakan, jangan terjadi rancu nanti ada suatu penelitian. Yo. Waktu itu penelitinya bukan non muslim. Yo. Dia meneliti orang muslim dan
Anak nang kabaraya itu lah cucu dan ada. Anak nang kabaraya itu. Jadi anak nan aku tuh katanya dua, mungkin anak pertama cewek itu anak yang jadi banyak. Biasanya ada pernikahan sama yang lain. Iya masih bisa aja berhubungan dengan yang lain, ya. Nah. Betul, lanjut. Jadi betul, Islam itu sangat memperhatikan nasab. Jadi nasab itu menjadi perhatian. Menikahilah perempuan itu dengan juga mempertimbangkan nasab. Kalau secara objektif, buat mempelajari nilai Islam, begitu bersih soal keturunan, jelas nikah harus dengan berlawan jenis. Itu tuan. Jangan sampai sesama jenis itu nikah. Satu. Kemudian yang kedua, nikah itu melalui proses akad yang jelas. Ada suami, ada istri. Jangan kau nikah, ada suami. Nah itu contoh. Kemudian berikutnya, dalam nikah harus mempertimbangkan jalur-jalur keturunan tadi. Tidak boleh basimpang siur. Maka Islam sangat memperhatikan keturunan. Maka bab munakahan itu memang seperti usulan ibu itu tadi perlu disampaikan ke anak-anak. Maka bagi yang punya anak, kumpulan anak tu sudah mengaji ke sudah. Awalnya kumpulannya anak kamu ada banyak tuang kue nya dah, ada kue dah milenial loh. Ya bagus untuk anak-anak muda tu. Dulu sebagian kecilnya tidak dapat lewat ini anak wakil dari nikah. Tak tahunya anak itu dia kakak. Iyo. Ada babayu. Ayo. Mangkoe kalau seandainya nama orang masa kandang saja kau ada anak remaja kumpul lah kembali kita kaji dia kita semua kemudian kata lingkungan aja anu cengku ya kawin sasuku makanya tidak boleh suku kan karena ada kemungkinan sepasukuan iya perlu dijalin kadang nah begitu juga orang Minang sendiri untuk merawat keturunan itu kesehatan fisik, kesehatan psikis itu dipertimbangkan juga dari aspek sasuku. Sasukunya masih dipertimbangkan. Karena kalau rasa sasuku di orang Minangkau itu rasa pada dia kakak. Rasa pada dia kakak itu berhubungan dengan rasa pada dia kakak. Itu memang secara medis itu berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Mohon maaf lah, bukan waktunya punya lain. Ada yang punya keterbatasan fisik jadinya. Ada disebut kecilnya idiot atau anak. Mohon maaf lah. Itu contohnya di dalam kaji awak. Kalau seandainya berhubungan yang kemudian masih rasa berdekatan genetiknya, secara genetiknya berdekatan. Apalagi di dalam Islam itu detail diatur supaya jalan keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Dan Nabi pun nasabnya jalan tadi. Dan awak tahu silsilah. Maka dicari jejak rekam keturunan track record sia orangnya, sia baik sampai gitu. Karena kalau ingin melahirkan keturunan yang baik, carilah bapaknya siapa, keturunan siapa. Kalau nenek lelok, orang surau je lah. Carilah orang surau. Jangan umpu dah lah bini lo dia cari, umpu lah bini, berang rumah yang besar. Baik, nenek ko je dah selesai lah. Lah, jadi kajian awak kok panjang. Sebenarnya temanya tu tema-tema lama, Al-Quran kau lama, sejak lama. Cuma memang awak membahasnya dengan kasus-kasus. Jadi kasus itu kaitkan dengan tema awak, kemudian merespon terhadap masalah-masalah yang ada. Ya kalau makanya awak mau ulang kaji subuh kini itu kan menyegarkan kembali awak terhadap kasus atau masalah yang terjadi di diri awak, keluarga awak, masyarakat awak. Kalau saya ada adonan remaja-remaja, subuhnya terang ngatur subuh kemari mah. Sudah kemari aja tema yang bisa kita diskusikan. Tapi kalau baik remaja, mantan remajanya nanti timbul.
Aku mantan remaja. Lah, barangkali itunya lo panjang lah, besok kita lanjutkan. Mohon maaf, Allahumma fiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.